Di slide yang ditampilkan oleh Pak Menpora tadi, Ole ini dipersiapkan untuk 2030. Saya melihat berarti optimisme kita ini sudah hilang untuk 2026, Pak. Saya nggak mau optimisme kita ini padam. Justru kehadiran Ole itu untuk memperkuat dan mempermudah agar timnas kita ini lolos Piala Dunia 2026. Nah, ini harus Bapak pertegas di forum ini. Ini apakah kita sudah menyerah dengan Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Karena yang disampaikan Pak Menpora tadi, Ole dipersiapkan untuk 2030. Izin Pak, tadi ya. Jangka pendek 2026, jangka panjang di atas 5 tahun 2030. Iya, harus dipertegas tadi Pak, supaya kita sama-sama enak ini di slide 2030 ini. Saya termasuk yang kecewa kalau memang kita sudah nyerah hari ini gitu. Untuk apa kita naturalisasi kalau memang kita nyerah 2026 ini? Ya, begitu, betul, Pak. guys. Ibu ini rapat Komisi 10 DPR untuk Ole Romeni, Tim Gepens dan juga Dion Marks akan dilakukan hari ini, boy. Harusnya pas gue bikin video ini lagi rapat nih harusnya nih. Ini karena gue nggak sempet untuk react setelahnya. Jadi gue bikinnya dari sekarang aja ya, boy. Ya, seperti biasa, harapan dari gua adalah tidak ada oknum-oknum lokal Fred di DPR, boy. Yang nantinya bilang gini, negara kita kan nggak kehabisan atlet, ngapain sih kita naturalisasi mulu? Tolong ya, boy, dikawal, tolong dikawal ya. Biasanya begitu, guys ya. Dikawal ibu ini ya, El Pantun ini tolong dikawal, boy. El Pantun yang itu selalu ngasih pantun kalau misalnya ada naturalisasi nih. Saudara-saudara kita yang disumpah menjadi WNI. Bu siapa namanya? Aduh, gue lupa lagi bu siapa nih. Tolong dikawal ya, boy. Nah, menurut info yang beredar, setelah rapat dari Komisi 10 DPR ini, ditunggu-tunggu ya oleh Romeni, Dion Marks dan juga tim Gepens akan melakukan sumpah warga negara Indonesia itu tanggal 8 Februari, boy. Berarti artinya harusnya mereka bertiga available jika mau dipanggil sama Kluivert untuk melawan Australia dan juga panitia AFC Bahrain. Sekali lagi gue ingetin, boy, gue nggak bisa react, gue nggak bisa ngasih review setelahnya. Tolong kabarin gue kalau ada oknum-oknum Makamsi nih, boy. Oknum lokal Fred, tolong kabarin gue. Ini nggak, pasti nanti ada nanti villain-villainnya nih, boy. Nanti gimana pembibitan usia dini kita, gitu-gitulah pasti nanti ada. Tolong kabarin gue ya, boy. Terima kasih, brother. Jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Let's go. Yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi nih. DPR akhirnya terjadi, guys. Naturalisasi oleh Romeni. Oh, mantap. Ada juga tim Gepens dan Dion Marks yang 3 pemain langsung, guys, dinaturalisasi oleh Indonesia, oleh PSSI. Mantap, dan disetujui oleh DPR. Ini sangat kabar yang menggembirakan, guys ya. Timnas Indonesia akan ada pemain baru yang gacor. naturalisasinya juga disetujui. Fix makin ganas nih timnas sepak bola. Iya nih, guys. Ini setelah raker bersama PSSI dan Menpora, Komisi 13 DPR RI menyetujui naturalisasi oleh Romeni, tim Gepens dan Dion Marks hari ini nih, Senin 3 Februari 2025. Nantinya Ole bakal membela timnas Indonesia senior, sedangkan Gepens dan Marks untuk skuad kelompok usia muda. Ole saat ini emang lagi berkembang banget nih setelah pindah dari FC Utrecht ke Oxford United. Soalnya dikutip BBC, Ole ini sebenarnya kurang suka bermain di sayap kanan selama di Utrecht. Di Oxford dia mendapat kesempatan bermain sebagai winger kiri dan striker tengah. Buat timnas Indonesia sendiri emang kita butuh daya serang yang lebih baik nih. Lini bertahan timnas kita kan emang udah bagus ya, dengan adanya beberapa pemain kayak Bek J. Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, serta kiper Martin Paes. Di lini tengah kita sudah punya Tom Haye dan Nathan. Ada juga gelandang serang kayak Wakaji Rotmangun dan Marcelino. Nah, di depan biasanya kita hanya mengandalkan Rafael Struijk. Sekarang nih ada Ole Romeni yang diharapkan bisa bikin timnas kita makin gacor mencetak gol. Semoga banget timnas Indonesia makin hebat nih dan beneran lolos Piala Dunia 2026. Ya, amin. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Oh, El Pantun ini, Ibu Pantun. Ubur-ubur ikan lele. Selamat berjuang tim Dion dan Ole. Asik. No Ole, no Perti. Selamat datang Ole. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuka peluang naturalisasi bagi pemain muda berbakat Dion Marks. Pemain muda Indonesia ini diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20. Dion Marks, bek tengah kelahiran Belanda, memiliki darah Palembang dari ayahnya. Dengan postur 180. Dion Marks mempunyai darah keturunan Indonesia Palembang, guys. Palembang Belanda ini, Indonesia Belanda, mantap. Tingginya 188 cm, oke. Dan pengalaman bermain di klub-klub Eropa seperti Vitesse Eindhoven dan NNC Nijmegen. Ia sebelumnya sempat memperkuat timnas U20 pada Toulon Cup, ajang yang juga menjadi seleksi bagi pemain keturunan Indonesia. PSSI berharap dengan pengalaman dan talentanya, Dion dapat menjadi salah satu pilar penting yang dapat membuat timnas Indonesia bersaing di kancah internasional. Banyak diaspora
Hoki hingga Arhan terpinggirkan. Wah, ini ancaman. 60-40 lah. 60 Benarkah? yang diaspora. Kita juga tidak ingin dengan hadirnya pemain-pemain yang diaspora ini menyingkirkan peran-peran pemain kita. Iya, ndaklah, Hoki Pak. Caraka sudah jarang ditampilkan, kemudian juga Witan, ya, kemudian juga Pratama Arhan. Ya, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 tahun lah kita merekrut secara bertahap. Mungkin komposisi pemain Indonesia dengan pemain diaspora 60-40 lah, 60 yang diaspora 40. Sekarang ini kan kalau tidak 92, 10-1 ya, dari 11 orang itu. Kita sebagai bangsa ya, nasionalismenya sedikit banyak akan terusik. Coach Oke. Clifford Gini, itu tidak Pak Sumarji, guys. memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah mana persaingan timnas pada PSSI, masing-masing guys, ya. posisi. Ketika posisi itu antara pemain naturalisasi dan pemain lokal mempunyai kualitas lebih bagus pemain lokal walaupun 0,0 sekian, maka yang dipilih adalah pemain yang mempunyai kualitas lebih bagus. Artinya dengan kondisi seperti itu yang diutamakan adalah bagaimana pemain itu sendiri untuk bisa bersaing di masing-masing posisi. Dan kita tidak perlu khawatir, pemain-pemain kita yang lokal, ada Marcelino, ada Rido, dan seterusnya. Saya yakin mereka akan mampu bersaing pada posisi masing-masing. Coach Patrick bersama asistennya memantau langsung, guys, permainan Liga 1. Dia datang ini di laga Persija versus PSBS, guys. Dia. Coach Patrick. Ia didampingi Sumarji selaku manajer timnas Indonesia serta asisten pelatih Alex Pastor, Denny Lanzat dan Gerard Vanenbroek. Pertandingan berakhir imbang 2-2 meski PSBS harus bermain dengan 10 poin. Siapa yang akan diambil dari pemain-pemain itu, guys, yang dibantu Patrick langsung itu? Apakah ada permainan yang memuaskan untuk Patrick itu? Pemain yang terbaik untuk Patrick, apakah ada? Bila gitu, guys, itu Alex Pastor, Pak Alex. Wah, langsung memantau, langsung datang ke Indonesia, langsung melihat permainan Liga 1. Ini Indonesia. Ini apa nih, kejutan apa nih, guys? Away jersey, telah diterbitkan jersey baru timnas Indonesia untuk laga away, guys. Putih, guys, mantap. Putih menyala, seger. Yes, ya Calvin Verdong, Tom Hai, Calvin Verdong, Cines, Sandi Wasti dan kelihatan putih, guys. Wah, elegan sekali kelihatannya, mantap. Indonesia, jaya! Ini jersey baru, semangat baru. Ini aura-aura Piala Dunia terlihat, guys. Keren. Katanya lu ngeluarin jersey away terbaru ya? Iya cuy, baru tadi gua kasih tahu publik. Coba lihat do. Nih lihat sendiri. Bejir bagus, becok. Gila nambah serem nih Indo. Bau-bau kena bantai ini mah. Gila nambah serem Indo, guys. Mantap. Oke, guys, begitulah sedikit info yang kami infokan kepada Anda semua. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda tentang persepak bolaan Indonesia, guys, ya. Tadi ada 3 pemain baru keturunan Indonesia, guys, ya, berdarah Indonesia Belanda, sudah resmi disetujui, guys, dinaturalisasi oleh DPR. Mantap, disetujui oleh DPR, dan pengambilan sumpahnya nanti akan dilakukan pada tanggal 8 Februari, guys, ya. Ini tentunya ini akan menambah kekuatan baru untuk timnas Indonesia ini. Mantap. Semoga lolos Piala Dunia, guys, ya, dengan adanya tambahan pemain baru ini, pemain yang top ini. Oleh Romani
yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, pecinta timnas, fans timnas. Pasti sudah banyak yang menunggu-nunggu permainan Indonesia bersama pemain-pemain barunya dan pelatih barunya, asisten asistennya guys ya. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.